Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa Bu? Ya, saya usaha roti deh. Usaha roti ya. Ya, bikin usaha roti kah? Nah ya. Baik Bu, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Alifia Nurhalisa, biasa dipanggil Alifia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Ya. Tepatnya saya berada di semester 3 dan angkatan 2022. Ya. Nah, baik kalau dari Ibu sendiri boleh diperkenalkan dirinya Bu. Nama saya Sri Ayu Andriani, alamatnya Minasa Upa. Saya tinggalnya tepatnya di Minasa Upa deh. Iya. Nah, baik Bu. Jadi kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu mengenai resiliensi atau ketahanan UMKM. Iya. Nah, di tengah gempurannya ini lagi maraknya online shop. Iya. Nah, dalam hal ini saya ingin menggali informasi terkait bagaimana sih Ibu mempertahankan usaha konvensionalnya ini Ibu di maraknya penjualan online shopping. Iya. Nah, oleh karena itu Bu, saya ingin meminta ketersediaan Ibu untuk kita sama-sama melakukan wawancara ini, dan saya harap Ibu dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan yang Ibu rasakan. Alhamdulillah, iya, insya Allah. Ya, karena segala bentuk dari jawaban dan tindakan Ibu ini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan juga Bu, untuk memenuhi tugas dan sebagai bukti saya telah melakukan wawancara ini, saya izin merekam dan juga mencatat aktivitas wawancara kita. Apakah Ibu bersedia? Ya, siap, bersedia. Siap. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya juga ingin memberitahukan bahwa proses wawancara kita ini berlangsung selama 45 menit. Iya. Nah, baik, apakah Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia deh. Oke, bersedia. Sebelum kita wawancara, saya ingin memberikan keterangan ataupun surat pengajuan persetujuan kepada Ibu untuk ditandatangani. Oh, iya. Silahkan Bu. Saya tanda tangan di mana deh? Di sini Bu. Oh iya. Di sini ya. Iya. Sudah. Terima kasih Iya. Bu. Oke. Baik, tadi Ibu sudah perkenalkan diri ya, Iya. dengan Ibu Ayu. Iya. Oke. Yang itu yang biasa dipanggil deh. Oh iya. Ibu Ayu sekarang usianya berapa Bu? Sekarang ini mau masuk 47. Oh, 47. Jadi kalau boleh tahu Ibu Ayu ini lahir di mana dan orang asli mana? Saya kebetulan lahirnya di Makassar. Iya, jadi saya punya orang tua aslinya sini Makassar. Orang asli Makassar. Ibu bapak orang asli Makassar? Iya, Makassar. Oh iya. Jadi besar kecil di Makassar. Iya, Oke. alhamdulillah. Kalau boleh tahu juga Ibu, Ibu ini berapa bersaudara dan anak keberapa? Kalau saya 3 bersaudara, saya kebetulan anak ketiga deh. Anak ketiga. Iya. Oke. Baik. Oke, baik Ibu. Terkait dengan topik wawancara kita kali ini, yang telah saya katakan tadi mengenai ketahanan UMKM di tengah gempuran online shopping ya. Iya. Sebelumnya itu saya ingin menjelaskan dulu Bu mengenai topik kita. Jadi tadi saya menyinggung sedikit mengenai resiliensi atau ketahanan. Iya. Jadi resiliensi sendiri itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi pada keadaan yang penuh dengan tekanan, stres ataupun situasi yang sulit. Iya. Nah, resiliensi sendiri itu kemampuan kita untuk bangkit, tetap kuat, dan mengatasi bagaimana tantangan yang kita hadapi dengan cara yang positif. Iya. Nah, kaitannya dengan topik kita pada hari ini yaitu bagaimana saya ingin melihat bagaimana Ibu ini mempertahankan usahanya Ibu secara konvensional tadi di era tren online shopping. Nah, untuk penjelasan online shopping sendiri itu adalah proses pembelian barang ataupun jasa itu melalui internet Bu. Jadi segala bentuk pembeliannya itu, transaksinya pun secara online. Iya. Nah, mungkin begitu penjelasan dari topik kita Bu. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaannya ya Bu. Iya. Untuk pertanyaannya sendiri itu sebelumnya saya ingin mengetahui dulu Bu, bagaimana jenis usaha yang Ibu kembangkan? Boleh tolong diceritakan Bu jenis usahanya?
jenis usaha yang saya jalani sekarang. Iya. Saya sekarang ini berusaha untuk saya kebetulan jual roti deh. Oh iya, Ya, jadi. saya kebetulan jual roti. Yang sementara itu sekarang ini yang saya jalani jual roti. Ya, jual roti ya, Bu. Iya. Baik, sebelum Ibu merintis roti ini, usaha roti ini, apakah Ibu mempunyai pengalaman bekerja dengan orang ataupun berwirausaha lainnya di bidang lain? Iya, kalau misalnya pertanyaan yang kedua itu tadi, memang saya pernah kerja di salah satu perusahaan ya. Ya. Terus tapi di samping berjalan waktu, saya kebetulan resign dari Ya. pekerjaan itu. Saya buka usaha toko kelontong sembako. Ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar selama berapa tahun ya. Tapi karena banyaknya persaingan di luar sana, seperti kayak banyak media Indomaret, Iya. Alfamart, pokoknya istilahnya Carrefour, mereka kan sudah tidak beli di toko-toko Toko kecil. kecil. Ya, dia belinya ke toko-toko besar karena pasti otomatis mereka juga mau murah. Iya. Nah, bukannya penjual-jual juga itu pasti larinya ke sana Iya. karena dia kepengen murah, karena dia mau menjual juga sama halnya harganya kita. Iya. Nah, tapi karena saya lihat pasaran ke depannya jual sembako ya bukan juga dibilang tidak laku, bukan, tapi agak menurun. Makanya saya ambil kesimpulan deh, saya pergi tawarkan ke toko-toko lagi. Itulah saya bikin kayak model kanvas toko berjalan, tapi saya menggunakan kendaraan untuk membawakan toko-toko kecil. Iya. Nah, saya tawarkan ke toko-toko kecil itu saya punya barang apa yang ada di toko saya. Iya. Nah, alhamdulillah saya berjalan dengan baik, tapi karena ya namanya itu usaha deh, terkadang-kadang kita bagus, Iya. kadang tapi namanya juga manusia itu, kalau kita dilihat bagus, kita punya usaha, mereka juga kan mau bangkit. Iya, Nah, bagus. mereka juga berjualan seperti saya. Tapi alhamdulillah bagus juga jualan itu deh. Nah, saya jalani sempat berapa tahun. Nah, tapi karena berjalan waktu, saya itu berpikir begini, kenapa mesti saya terfokus satu pekerjaan ini saja? Bagaimana kalau saya kembangkan buka usaha roti? Iya. Kuliner ceritanya. Makanan tahu, walaupun dia jajakan seperti roti saja deh, tapi saya berpikir enggak apa-apa, yang penting saya mencoba saja. Itulah saya buka usaha roti sampai sekarang. Jadi istilahnya ini, Bu, banyak yang kemudian mengikuti cara Ibu untuk menjajakan barang Ibu itu ke toko-toko lain. Iya, Sehingga banyak. Ibu berpikir untuk mencari peluang lain Iya. untuk berjualan seperti yang tadi Ibu katakan, berjualan roti ya. Iya, salah Iya. satu itu Betul. penilaian saya ya. Iya. Karena terlalu banyak juga yang mengikuti saya, tetapi alhamdulillah mereka juga mungkin mau berhasil seperti kita ini. Kita juga tidak bisa salahkan mereka, ya silahkan, tidak ada masalah. Kembali lagi ke pelanggan masing-masing, Iya. kembali lagi deh, itu yang begitu keramahan kita kepada toko. Iya. Kalau memang kita ramah kepada toko, biar bagaimana siapapun yang menawarkan, tetap kita yang ditunggu. Itu kalau menurut saya ya, kembali lagi ke Kualitas pelanggan. ya caranya kita menyampaikan kepada pelanggan, dan kedua dek, masalah harga. Iya. Kembali lagi ke harga itu. Tapi biasa juga orang yang saya tawarkan juga, biasa juga mahal yang saya kasihkan kepada mereka, tapi mereka itu senang dengan saya punya cara itu. Gitu. Ya, Bu. Kemudian Ibu, terkait topik kita tadi itu, bagaimana tanggapan Ibu terkait fenomena online shopping ini terhadap usaha yang Ibu jalankan? Jadi ini kan fenomena online shopping sangat marak nih dilakukan oleh orang-orang, karena menurut orang-orang itu kalau berbelanja online itu sudah kayak dianggap praktis lah, sisa ambil handphone, pesan, terus tunggu barang, tidak perlu lagi datang ke tokonya secara offline. Bagaimana tanggapannya Ibu Kalau terkait itu? kalau menurut saya deh, bagus, online itu bagus, semua bagus. Sedangkan saya pribadi kan terkadang online ya. Iya. Cuma
di satu sisi kalau misalnya ini saya bercerita roti saya deh ya. Iya. Saya bercerita roti saya karena saya terus terang saya tidak online kan saya punya produk. Iya. Saya itu memang langsung face to face kepada toko, makanya saya itu tidak apa ya, tidak, memang tidak, bukan tidak berniat juga, tapi untuk sementara tidak apa-apa dulu, saya mencoba dulu yang seperti biasa yang offline. Iya. Ya kalau memang kedepannya pesat permintaan saya lebih bagus, lebih banyak, alangkah bagusnya juga kalau saya seperti mereka online. Tapi untuk sementara ini saya masih offline deh, jadi saya belum bisa bercerita bagaimana maraknya di luar sana online karena saya belum menjalani. Ini Bu, terkait kan Ibu belum menjalani kan? Betul. Bagaimana dampaknya dengan usaha Ibu ini? Ya Pas adanya. pasti ada dampaknya dek, pasti itu karena pasti berkurang daya belinya orang. Iya. Berkurang pasti. Cuma kan saya berpikir begini dek, pembeli itu kan bukan satu, Iya, betul Ibu. lebih. Nah, dari segala penjuru, sedangkan yang saya suguhkan itu kalangannya kalangan menengah ke bawah. Saya tidak mensuguhkan kalangan menengah ke atas, karena kalau kalangan menengah ke atas tidak mungkin dia lari ke kita dek, pasti dia larinya ke Holland. Iya, Pasti toko-toko roti besar, nggak mungkin dia lari, apalagi kan orang-orang yang di luar sana yang lagi banyak-banyak uang deh, dia kan butuh sterilnya, butuh tempatnya, butuh namanya, butuh kenyamanannya untuk berbelanja. Sementara kita kan tidak seperti itu, kita masyarakat saya, makanya selalu saya katakan saya itu menengah ke bawah. Oh, Nah itu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Ibu menjaga atau mempertahankan usahanya Ibu ini di era online shopping? Iya, kalau masalah mempertahankan saya kembali lagi ke rasa deh. Saya tetap pertahankan rasa dan mudah-mudahan insya Allah saya tidak berubah dengan rasa, karena bila mana saya merubah rasa itu sama halnya saya tidak konsisten. Iya. Nah, terus kedua, saya merubah rasa itu berarti kita modal itu menambah lagi, karena otomatis kita itu tambah rasa berarti kita harus menambah modal. Kalau beda kalau varian memang itu kita harus memodifikasi varian. Varian karena pasti itu rasa itu muncul varian itu muncul berbagai macam, entah dari segi bahan anunya apa namanya, isian dalamnya itu beda itu. Oke, baik Bu. Kalau caranya Ibu sesuaikan ini model usahanya Ibu dengan online shopping itu seperti apa? Saya rubah kemasan. Agar lebih menarik. Iya, kemasan saya bikinkan plastik, saya bikin brand, nama, agar orang muda mudah tahu bahwa roti ini yang dia cari gitu. Agar orang tertarik. Iya, salah satu itu juga deh, penilaian. Memang saya rasa semua orang penilaian begitu. Dulu awalnya saya itu jual cuma di wadah yang tidak pakai kemasan. Nah, tapi alhamdulillah banyak yang cari juga yang seperti itu, karena yang siap saji langsung makan. Kalau yang di kemasan itu kan bisa tinggal sampai 2-3 hari, tapi kalau yang terbuka itu deh tidak, begitu dibeli langsung siap untuk dimakan. Jadi kayak baru disiapkan, Iya, langsung dijajakan gitu. Iya, karena saya begitu. Dan saya itu juga tidak langsung begitu buat roti simpan dulu, tidak. Begitu sudah masak, artinya sudah siap untuk diantar, saya langsung antar. Karena saya juga terkadang deh agak kewalahan dengan mereka itu minta lebih cepat, karena mungkin mereka juga pembelinya itu sering bertanya kapan rotinya datang, roti yang ini. Jadi home industrinya Ibu ini, Ibu produksinya itu masih fresh Iya. Jadi setiap hari rotinya itu diganti. Setiap hari. Jadi saya itu deh begini caranya bikin roti. Kalau saya pagi itu saya sudah memang persiapkan malam bahannya untuk persiapan besok. Karena saya itu tiap hari bikin roti, bukan bilang nanti habis, bukan nanti habis baru saya bikin, tidak. Saya persiapkan memang bahan untuk besok, karena besok itu saya bukan di tempat yang kemarin, saya berpindah tempat lagi. Nah, misalnya jadi saya itu deh modelnya seperti model saya itu seperti model perempatan.
Iya. jalanan perempatan. Hari Senin saya di daerah kanan, hari Selasa saya di kiri, Iya. hari kembali lagi ke utara. Pokoknya saya utara, selatan, timur. Nanti hari keempat saya pindah ke pertama. Jadi itu perputaran roti tidak pernah putus. Iya. Itu kalau saya punya pemasak bagian cara pemasaran ya. Jadi ibu ini pemasarannya ibu sisiri semua wilayah-wilayah. Iya. yang Ibu anggap tokonya bisa Iya. ibu titipkan Iya. produk ibu. Iya, saya lihat juga deh apakah ini orang artinya pembelinya banyak. Iya. Karena kalau biar juga deh pembeli toko, tapi kalau pembeli sunyi itu kan roti tinggal, Iya. tidak terputar kan. Kita kan otomatis kita itu modal kita tertinggal. Otomatis kan kita menambah modal hari esok. Gitu. Kalau menurut saya itu pasarannya di luar, karena saya kan jalani sudah cukup lumayan lama deh. Saya jalani buat roti. Ibu jalani usahanya ibu ini pembuatan roti sekitar berapa tahun, Bu? Lumayan sih dek, tapi saya lumayan lama juga, suka lebih 7 tahun 8 tahun kurang lebih. Oh, lumayan lama. Lebih lumayan lama saya buat roti daripada saya ini sembako. Iya. Nah, kemudian ibu bagaimana ibu mengatasi keinginan yang tadi ibu bilang itu, keinginan pembeli yang maunya itu cepat-cepat diantarkan, bagaimana? Iya, saya cuma ceritakan bahwa Ibu jelaskan. iya, saya sabar dulu karena kan artinya saya itu Pak Ibu bikin roti bukan enggak seperti pabrik. Iya. Saya itu buat roti itu sesuai dengan apa yang ada. Saya punya alat. Saya tidak memakai alat untuk alat pengembang, saya tidak pakai seperti itu deh. Saya pakai apa adanya. Pengembangnya itu berarti saya menggunakan ragi. Iya. Nah, sedangkan ragi itu kalau misalnya cuaca bagus, ya bagus naiknya. Kalau cuaca dingin berarti dia agak lambat. Nah, jadi otomatis saya juga lambat. Tapi kalau misalnya sudah selesai, saya tidak mungkin kasih tinggal. Bahkan biasa sendiri di rumah sendiri itu, terkadang tetangga itu tidak dapat roti itu, tidak kebagian karena saya sudah melempar ke toko. Iya. Jadi mereka saya tawarkan silahkan ke toko ini saja karena saya baru ngantar ke situ. Iya. Itu kalau untuk itu kalau saya bercerita karena memang saya jalani yang seperti itu hari-hari deh. Baik, Bu. Jadi dalam usahanya ini ibu, apakah ibu ini melakukannya itu secara mandiri atau mempekerjakan karyawan? Kalau dulu ada pekerja. Dulu ada, saya akui dulu ada pekerja, ada yang bantu. Tapi saya berpikir begini dek, kalau saya memang bagus ada pekerja itu sembari, cuma saya kalau ada pekerja seperti, saya takutnya itu karena sekarang kan begini dek, harga pasaran di luar itu tidak menentu. Iya. Pabrik itu harganya sekarang itu dibilang bagaimana ya, dibilang dek, mau kita bilang kurang ajar juga kasih harga, tidak mungkin karena itu haknya dia. Cuma terkadang kita ini siksa karena kita sudah kasih harganya sekian. Iya. Mereka pabrik harganya sekian di bawahnya kita. Loh, otomatis orang kan sekarang itu orang di luar dia tidak lihat harga, dia tidak lihat rasa. Iya. Dia lihat harga dulu. Kita masuk di toko, ini roti berapa? Tidak langsung bilang, enak ini rotinya, enggak. Langsung dia bilang harga berapa. Otomatis kalau kita harganya 2.500 sedangkan ini 1.000, otomatis orang yang mempunyai anak banyak ambilnya yang 1.000. Iya. Itu lalu makanya saya berkesimpulan waktu itu sempat saya juga turun penjualan karena akibat itu. Pasaran di luar kita bersaing, tapi saya juga tidak mau bersaing dengan harganya mereka. Iya. Karena saya mempunyai pegawai. Ya, jadi tapi waktu berjalan saya coba untuk mengurangi, karena saya juga tidak mau mengurangi rasa. Iya. Karena itu lebih penting. Mending saya kurangi pegawai daripada rasa. Iya. Begitu. Kalau menurut saya deh ya, saya tidak tahu kalau menurut toko-toko yang lain ya. Saya tidak tahu dengan atau pabrik-pabrik yang lain gitu. Nah, baik Ibu. Jadi kalau semisal ibu diberikan kesempatan untuk berjualan menggunakan metode online shopping, strategi apa yang ibu lakukan? Untuk sementara saya belum bisa katakan saya membuat strategi. Iya. Karena saya belum menjalani. Iya. Karena saya mungkin karena tidak semua itu orang bisa yang online, tidak semua juga orang bisa. Tapi kalau saya dek, mending saya jalani yang secara offline, face to face, ketimbang saya online. Kenapa? Saya langsung bisa tahu keluh kesahnya orang.
Kalau online kan saya tidak tahu keluh kesahnya. Apakah dia mencela? Kalau dia tidak beli, dua deh, mencela enak atau tidak. Iya. Kalau online, tapi kalau offline tidak, dia pasti komplain ke penjualnya, ini tidak enak rotinya. Iya. Nah, walaupun tidak enak, atau kak rotinya ini, rotinya kenapa, saya kan bisa tahu. Kan memang saya sudah sampaikan sebelum saya tawarkan ke toko desa, saya sudah sampaikan kepada tuan tokonya bahwa apapun kritikan dari Pelanggan. customer, pelanggan, silahkan informasi ke saya kalau memang roti saya. Iya. Ya, kalau tapi ada juga yang jahil deh, ada juga yang jahil. Sesama saya penjual roti, ada juga yang jahil. Mereka bahkan bikin juga roti yang sama seperti saya punya. Bahkan kalau saya punya roti sudah habis, rotinya tinggal, rotinya itu dikasih pindah ke tempat saya. Tapi saya pernah katakan, karena namanya kita buatan kita sendiri, kita pasti tahu. Iya. Tapi tidak masalah, itu kan semua saya kembalikan bahwa mungkin begini jalannya rezeki saya. Itu saja yang kalau saya deh. Kan kita ini berandai-andai Bu, kalau kan tadi Ibu bilang karena belum menjalani jadi Iya. belum ada strategi. Iya, belum. Jadi kalau semisal saja ini Bu, kita diberikan kesempatan untuk berjualan, itu bagaimana Ibu menarik minatnya pelanggan berjualan secara online shopping? Iya, salah satu saya buang ke media sosial deh. Iya. Atau saya bikin seperti itu. Maksudnya saya Promosi. ya promosi. Saya coba-coba berusaha untuk live kan juga kalau memang ini. Tapi berarti kalau saya siap untuk ke live atau Iya. siap untuk jajakan di media sosial, berarti saya siap ready roti. Roti itu harus kan tertinggal deh. Sementara roti itu tidak bisa bertahan lama, cuma batasnya 3 hari. Itu karena dia tidak pakai fermentasi. Ya, kalau saya. Tapi kalau saya face to face langsung, itu sudah yakin, artinya saya jemput bola sudah pasti. Tapi kalau itu saya belum tentu tahu apakah ini laku atau tidak, saya belum tahu. Kalau itu kan saya sudah jelas, saya pergi jemput bola itu saya jemput, artinya rezeki itu saya sudah cari, pergi ambil gitu. Kalau menurut saya, tapi saya berusaha deh untuk bagaimana bisa saya juga seperti mereka di luar sana, untuk bisa seperti online shop itu. Kalau menurut saya, karena terkadang itu sesama kita penjual roti juga jahil, banyak di luar, banyak, bukan satu dua, banyak, lebih dari itu, banyak. Iya baik Bu. Jadi bagaimana untuk membangun kepercayaannya sendiri itu Bu, membangun kepercayaan pelanggannya Ibu di era maraknya ini penjualan online shopping, itu bagaimana agar pelanggannya ini Ibu tetap membeli roti di toko offline-nya Ibu? Saya konsisten saja deh dengan rasa. Iya, kembali lagi ke rasa. Kembali lagi ke rasa. Karena kalau saya berubah itu berarti masyarakat juga bilang orang berbeda. Nah, itu pasti namanya masyarakat yang kita mau lawan itu kita tidak bisa lawan karena dia merasakan. Menurut kita tidak. Nah, terus kedua juga deh, kalau saya merubah itu merubah lagi kan saya berprinsip begini, setiap tangan itu berbeda, cara membuat itu berbeda. Sedangkan saya kan punya roti itu memang saya buat sendiri. Saya tidak, walaupun saya dulu punya karyawan, punya apa, saya tidak biarkan mereka pegang. Saya cuma kasih dia pekerjaan itu, satu, membakar, kedua, mengoles, ketiga, kasih masuk di kemasan. Kalau untuk pegang sendiri itu roti saya tidak kasih, saya pegang sendiri memang. Jadi saya tahu bahwa kalau buatan, saya punya buatan tangan, saya tahu bahwa ini memang saya punya buatan. Tidak tahu kalau di orang sana ya, saya tidak tahu deh. Kalau orang di luar, penjual-penjual yang lain di sana mau seperti apa, saya tidak tahu. Tapi terkadang ada yang jahil, ada yang lebih kurang ajar dari penjual sesama kita, penjual roti luar biasa di luar sana. Tapi tidak semua, tapi ada. Saya biasa dapatkan seperti itu. Jadi Ibu ini tetap mempertahankan cita rasanya. Iya. Jadi Ibu yang sendiri turun langsung. Iya, saya yang turun langsung deh. Saya tidak pernah suruh karyawan, atau apalagi sekarang ini sudah tidak ada karyawan, saya sudah langsung terjun sendiri. Saya yang pasar, saya istilahnya yang buat, saya yang pasarkan, saya yang pergi ambil uangnya. Jadi saya bisa tahu itu keluh kesahnya itu customer, pembeli, ya, konsumen itu saya tahu. Terkadang saya ketemu di suatu tempat pembelian roti, terkadang, Ibu rotinya enak, alhamdulillah, kembali, alhamdulillah.
Tapi saya kan tidak lama ke toko, pokoknya simpan ambil langsung pergi. Tapi kalau memang ada yang orang komplain, saya harus terima resiko itu. Itu. Menerima kritikannya. Iya, saya harus terima kritikan deh. Oke, baik Bu. Untuk strategi pemasarannya nih Bu, bagaimana Ibu menerapkan strategi pemasaran yang efektif di era online shopping ini? Sedangkan Ibu kan masih konvensional. Bagaimana Ibu mengefektifkan pemasarannya? Saya begini deh, kalau misalnya saya pasarkan roti saya, misalnya permintaan di luar itu lebih banyak, misalnya ya, saya berarti saya bikinnya lebih agak cepat. Biasanya kan kalau misalnya dulu, ini saya bercerita dulu ya, kalau misalnya saya kan seperti modelnya Palang ya, utara, selatan, timur, barat. Nah, jadi kalau saya sudah tahu deh, jadi saya tahu oh daerah sini saya harus bikin, sudah habis. Habis dengan tidak habis, saya pasti harus pergi ambil daerah nomor 1. Jadi saya buat ini untuk nomor 1. Besok saya buat bukan nomor 1 lagi yang saya kasih deh. Saya bikin saya kasih di nomor 2. Besok saya bikin, saya bukan kasih di nomor 2, saya kasih di nomor 3. Besoknya lagi saya bikin, saya kasih nomor 4. Hari kelima saya tidak kembali lagi, saya kembali ke nomor 1. Jadi saya memang itu seperti palang deh, palang begini 4 jurusan. Makanya saya selalu katakan sama saya punya pekerja, begini modelnya. Makanya kalau pekerja saya tidak mau berhasil, ya kembali lagi ke dia, karena saya mengajarkan caranya saya. Iya. Begitu. Jadi Ibu ini kayak ceritanya sudah memprediksikan kalau semisal sudah diberikan ke toko lain ini, Ibu sudah titipkan produknya. 3 hari ke depan ini, oh rotinya ini sudah habis. Jadi saya harus buat lagi untuk diberikan lagi ke toko itu. Harus, karena mau habis dengan tidak habis deh, saya harus ambil. Karena saya tidak pakai pengawet. Itu pasti berjamur. Jadi saya harus ambil, saya harus ganti itu roti. Mau sedikit, mau banyak, saya harus terima konsekuensi roti itu habis karena kondisi panas. Ya. Oke, baik Bu. Kalau biasanya Ibu memasarkan produknya Ibu ini ke toko lain, itu range harga yang Ibu berikan itu kisaran berapa? Kalau misalnya deh saya tuh kasih masuk ke toko kelontong yang kecil ini, 2.000. Terus mereka itu jualnya 2.500 itu. Jadi agak terjangkau, karena sekarang kan, dulu itu saya masih jual harganya 1.000 deh. Saya kasih 800 mereka, tapi kan sekarang itu kita tahu nih bahan mahal, gula. Nah sedangkan roti itu kan bahan bakunya gula, terigu, ragi. Nah itulah yang mahal, telur itu mahal. Jadi saya kasih sekarang harganya 2.000. Mereka jual 2.500, jadi mereka untung 500. Kalau warkop saya kasih 4.500, tapi mereka jualnya 5.000. Karena kalau warkop ya, satu, mereka itu kan ada PPN. Terus kedua, dia itu kan pasarannya kan orang tidak tanya harga. Kalau misalnya di warkop beda, kalau toko-toko kecil itu pasti tanya pertama masuk harga berapa. Ya kalau warkop kan malu orang bertanya ini berapa, nggak mungkin. Jadi itu perbedaannya, tapi besaran rotinya juga berbeda. Berbeda. Di toko-toko kecil gramnya kecil, kalau di warkop beda lebih besar. Terus masalah rasa ada di toko, tidak ada di warkop. Saya membedakan di situ supaya mereka itu tahu bahwa ini roti warkop, ini bukan, ini roti. Tapi kalau misalnya pihak tokonya melihat roti saya, kan biasa saya bawa bersamaan deh. Iya, roti apa itu? Jadi saya tanya, oh ini rotinya untuk di warkop, kenapa tidak disimpan di sini juga? Biasanya saya cuma bilang, kalau kita mau simpan, mencoba. Tapi alhamdulillah kalau saya coba simpan, mereka laku juga. Dia bilang, oh iya Bu, mau. Ya saya simpan kalau memang tuan tokonya minta ya. Kalau tidak minta, saya juga tidak berani tawarkan, karena saya takut juga itu roti tinggal deh. Kalau tinggal kan otomatis saya rugi. Saya rugi, kasihan. Kita juga kan jadi saya itu deh ambil, simpan roti, ambil uangnya yang lama. Itu lagi saya belikan bahan. Itu yang Ibu putar lagi. Itu lagi yang saya putar untuk besok pindah ke tempat yang itu. Tapi saya sudah sisipkan, walaupun 10.000, 20.000 saya sudah sisipkan, karena
kan pasti kita untung. Iya. Tidak mungkin kita rugi, menjual kita rugi, tidak mungkin deh, pasti untung, kita sudah pikirkan. Cuma saya itu kan modalnya 4 banding 1, saya buang 4, 1 yang masuk, itu yang seperti itu, karena pasti seperti itu. Iya, Itu untuk sementara ya, range harganya yang saya kasih itu begitu. iya Bu. Oke Bu. Jadi bagaimana ini Ibu mencegah resiko kerugian akibat pengaruh online shopping pada penjualan Ibu? Kerugian, Iya, kerugian. ya pasti ada rugita deh, pasti ada rugita itu kurang pembeli. Iya. Itu pasti, karena misalnya begini, orang beli online otomatis kan sudah tidak keluar lagi. Iya. Nah, berarti artinya perbandingannya sudah, tadinya kita sudah bisa laku 3, Iya. sisa 1, toh misalnya, tapi biasa juga deh habis. Ada juga tapi mungkin itu orang ada bosannya juga, jadi kita tidak bisa juga tentukan bahwa online, tapi ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Bagusnya yang bagi orang yang tidak bisa keluar, tapi orang yang sering keluar melihat ke depan itu tapi karena saya pribadi tuh lebih suka belanja offline daripada online. Kalau saya pribadi ya, kalau ada di sekitar dekat rumah saya. Tapi kalau jauh-jauh misalnya membutuhkan, saya mesti mengeluarkan tenaga, saya harus pikir juga. Kalau misalnya jauh, enggak usah online karena Lebih terjangkau. ya lebih gampang, enggak repot. Itu pun kalau malam ya, tapi kalau siang hari saya masih bisa jangkau ya, saya keluar deh, itu saja. Iya. Kalau untuk menentukan harga usahanya Bu, itu bagaimana Ibu menentukan harga usaha rotinya ini agar bisa bersaing di pasar yang marak, di pasar online shopping? Ya itu lagi yang saya katakan, saya kembali ke awal bahwa harga rasa konsisten ya aja. Intinya kita harus konsisten dengan rasa supaya kita bisa harga itu tetap. Iya, konsisten. Kalau kita tidak konsisten dengan harga itu agak repot deh. Kalau saya tidak tahu di luar sana, entah dia kurangi apanya, karena entah dia kurangi telurnya misalnya 3, dia tadi pakainya sisa 1. Allah, kita kan tidak melihat cara mengadon, toh? Iya. Begitu. Makanya kalau saya kembali ke rasa, atau bisa dikurang. Kalau misalnya kita mau bersaing, bisa diperkecil sedikit gramnya. Itu bisa. Tapi kan kalau kecil pasti kecil. Orang kan tidak tahu di luar sana harga bahan mahal. Iya. Cuma taunya makan, cocok harga, kembali ke itu kalau menurut saya. Gitu. Oke, baik Bu. Kalau untuk penyesuaiannya Ibu atau adaptasinya Ibu ini, bagaimana Ibu menyesuaikan usahanya Ibu dengan perubahan seleranya konsumen? Jadi kan bagaimana Ibu mengikuti kayak perkembangannya ini online shopping, sedangkan usahanya Ibu ini masih metode konvensional. Bagaimana Ibu menyetarakan begitu agar Ibu juga agar Ibu usahanya ini tidak menurun, tetap setara dengan yang menggunakan metode online shopping? Bagaimana Dik? Saya mau bilang Dek, saya mau menyetarakan bagaimana. Nah itu kayaknya sudah itu yang saya maksud, itu kembali ke rasanya saja. Karena saya juga karena terus terang saya bilang, produk yang saya anukan itu bagaimana ya, karena mungkin karena mungkin home industry ya, rumahan, jadi saya juga tidak bisa mengatakan semua menyetarakan, karena saya itu jual roti kondisi ya betul-betul apa adanya. Apa adanya. Saya tidak bisa bersaing dengan yang mereka bermacam-macam variasi, tidak bisa juga seperti itu. Kalau menurut saya mau bilang bagaimana ya, online shop itu kalau menurut saya. Oke, baik. Kalau untuk biaya operasionalnya sendiri Ibu ini, bagaimana Ibu mengurangi biaya operasional di tengah populernya online shopping? Saya tidak pernah mengurangi, menetapkan. Saya tetap, karena kalau saya merubah uang, merubah kan ujung-ujungnya juga kalau kita merubah itu kembali lagi ke rasanya kurang bagus. Terus operasional itu dalam arti begini mungkin Adek ya, operasional itu dari kendaraan. Iya, betul. Bukan operasional di rotinya ya, di kendaraan. Sedangkan saya itu kan beli bensin misalnya ini mengantar, karena saya terus terang saya pribadi yang mengantar sendiri rotinya Dek, itu saya cuma beli sekali full tangki ya. Pasti kan mahal bensin sekarang, full tangki.
saya juga tidak bisa mau mengurangi rute saya, Iya. karena itu Karena sudah sudah ketentuan rutenya ini. Yang jelas saya tidak, apa bedanya kalau misalnya saya ke satu di sini, ke sini, ke sini, ke sini, tetap sama. Berarti saya harus kembali ke harga rotinya, menaikkan. Karena untuk uang operasional saya tidak bisa kurangi, karena operasional saya harus beli itu bensin. Operasional saya itu pasti, itu kendaraan operasional itu tidak bisa diapa-apakan, karena memang kita itu, kita harus pakai itu. Kalau kita berbicara operasional ya. Kalau beda kalau kita bahan ya, kita mau kurangi gas tidak mungkin, karena itu yang dipakai. Itu boleh dikata itu nyawa jantungnya buat makanan. Kita mau mengurangi bahan kayak telur, tidak bisa kembali ke rasa. Mengurangi terigu tidak mungkin, siapa tahu dia lembek, siapa tahu bagaimana itu terkena. Roti itu kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Gampang-gampang susah itu namanya roti. Membuat roti. Ya, oke, baik. Kalau untuk caranya Ibu atasi stres ataupun tekanan pada saat Ibu menjalankan usaha ini ketika dihadapkan dengan ini Bu, online shop. Ya, online shopping. Kalau saya kan saya tidak stres sekali juga deh ya, karena saya tidak mengalami online ya. Jadi saya tidak terlalu, kalau untuk bilang ini apa namanya stres, enggak juga. Saya enjoy saja dengan kondisi sekarang, karena kalau saya juga mau stres, apa imbasnya? Enggak ada tuh. Tidak ada imbasnya juga. Seandainya saya stres membuat saya bisa lebih bagus, tidak masalah. Tapi kalau membuat saya jadi lebih otomatis kalau kita stres deh ya, logika ini, kita stres, otomatis kita tidak bisa kerja tak? Betul. Berarti otomatis tidak bisa kerja, kan tidak jalan rotinya. Kalau menurut saya. Tapi coba kalau kita fit, walaupun genjaran senjata di luar bagaimana, tetap kita juga menjual. Paling juga kita kembali 1, 2, tapi kan tidak ngaruh. Tidak ngaruh itu. Kita kan sudah pikir untungnya. Nah itu. Tidak ngaruh. Kalau menurut saya tidak ngaruh. Beda deh kalau misalnya memang kita dari awalnya itu online, justru orang yang online shop dengan yang offline itu lebih stres yang online. Kalau menurut saya, karena dia mau jajakan ke pasar-pasar, mereka belum tahu Medan. Kalau kita ini kan sudah tahu Medan. Medan tak ini kita sudah tahu. Kalau yang online kan cuma Medannya ya bicara saja di live, di sosial media. Dia tidak ketemu langsung orang. Kalau kita kan ketemu langsung dengan orang, terjun. Itu beda kalau menurut saya. Kalau untuk ini Ibu, mengapa Ibu tetap memilih berjualan secara konvensional atau offline dibandingkan dengan online? Lebih saya suka jual offline ketimbang online, karena saya tahu suka dukanya orang jual offline daripada kalau online. Saya tidak bisa bercerita deh bahwa ini orang dia suka roti saya, senang sama roti saya. Tapi kalau offline saya bisa tahu. Karena kenapa saya bisa tahu? Memang online juga laku, tapi saya tidak tahu orang punya dia cerita begini, enggak enak rotinya, cuma mereka yang tahu. Tapi kalau offline kan banyak orang yang enggak, rotinya begini enak rotinya begini. Karena sekarang terus terang deh, saya tidak memuji ya, maksudnya buatan saya. Tapi alhamdulillah semenjak saya tekuni jual roti, bukan saya yang memburu roti tawarkan ke orang. Memang tokonya yang menelpon kepada saya bahwa tolong roti sekarang sudah. Karena mungkin pembeli di luar sana itu sudah fanatik dengan itu roti itu. Karena saya kan kalangannya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Kalau saya, istilahnya Ibu ini sudah tahu di target pasarnya ini. Akan terus mencari rotinya Ibu. Itu makanya saya itu bikin roti sebenarnya itu awalnya saya tidak mau bikin roti yang kemasan. Saya tidak mau awalnya. Saya bikin roti yang di tempat-tempat di wadah itu, karena begini deh, kalau saya pakai yang kemasan mereka makan buang plastiknya. Buang plastik, otomatis
saya beli plastik lagi. Iya. Sedangkan wadah kan tidak. Iya. Wadah satu kali saya beli, Iya. wadah saya pulang, saya cuci, saya pakai lagi. Berarti saya tidak menambah modal kan? Salah satu itu penilaian saya. Tapi karena saya juga melihat artinya saya mau bervarian itu roti, makanya saya ambil roti kemasan juga sebagian, roti yang pakai wadah sebagian itu. Kalau wadah kita satu kali kita beli wadah 5 lusin. Iya. Tapi itu kita bisa pakai bertahun. Coba, ketimbang roti kemasan kita bikin 60 biji, Iya. misalnya besok kita beli plastik lagi, iya. otomatis karena itu plastik dibuang. Nggak mungkin kita lap, kita cuci, kita pakai karena dia kabur, karena ada menteganya, ada mentega olesannya di atas, itu beda. Sedangkan saya kan bukan cuma toko-toko deh, saya itu cover sekolah, Oh, sekolah juga. sekolah-sekolah. Senin sampai Jumat itu saya kasih, dan beberapa sekolah yang saya pegang. Karena tapi alhamdulillah, tapi itu dibungkus ya, itu roti bungkus karena mereka kan ya Pak sekolah, bukan ini. Tapi ada juga saya kasih, tapi tidak banyak, sedikit, tidak banyak, sedikit saja untuk roti yang kemasan, roti apa namanya, roti wadah. roti wadah itu. Kalau boleh tahu varian rasa rotinya itu Ibu apa-apa saja? Wih, banyak deh, saya mulai dari coklat, keju, selai, kaya, apa namanya, sosis, kayak model Pizza Hut. Apa yang lagi tren di luar, saya berusaha, saya berusaha untuk buat itu. Jadi itu salah satu caranya Ibu juga menarik minat konsumen. Iya, abon. Terus isian itu deh, ada yang saya beli, ada yang saya bikin. Nah, itu beda-beda. Itu kalau saya, tapi alhamdulillah yang saya buat itu ya sampai juga diminati. Bukan lagi banyak ya, lumayan alhamdulillah. Cuma artinya karena keterbatasan tenaga, akhirnya membuat saya jadi sesuai kemampuan itu saya. Oke, baik Bu. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari wawancara kita. Yang ingin saya tanyakan itu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada UMKM lain yang berusaha juga bertahan ataupun bangkit di era online shopping ini? Ya, saya pertama-tama itu artinya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan UMKM itu bisa bertahan, bisa bersaing harga dengan di luar sana, terus intinya bisa membuat lebih UMKM itu lebih bervarian lagi, pokoknya lebih bagus, bisa bersaing ke, apalagi ke UMKM kan banyak sekarang, bisa ke mancanegara, bisa keluar, entah kreatifnya bagaimana. Mudah-mudahan mereka bisa bersaing juga di luar sana, itu saja pesan saya, mudah-mudahan bisa lebih bagus. Kalau untuk pesan cara bertahannya mereka bagaimana Bu? Cara bertahannya mereka ya itu lagi, kembali lagi ke konsisten. Iya, konsisten, nggak bisa berubah-berubah, entah itu dari kuliner, entah itu dari kreatif mereka, anyaman atau apa buatan, itu dia harus konsisten. Karena kalau mereka tidak konsisten dengan itu kan mereka juga lihat, ini tidak sesuai ekspektasi yang awal. Itu kalau menurut saya. Oke, baik Bu. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja wawancara yang kita lakukan Bu. Senang sekali bisa sharing banyak dengan Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan sebelumnya Bu, apakah ada yang ingin Ibu perjelas lagi mengenai wawancara kita atau sudah tidak ada? Kalau perjelas itu mungkin banyak kalau saya deh. Cuma kan saya harus yang inti ceritanya saja ini di sini. Kalau saya lihat ya, inti ceritanya di sini kan tentang UMKM ya. UMKM itu ya itulah yang saya bilang tadi, bahwa itu perjalanan menuju ke UMKM itu tidak mudah juga. Menurut saya tidak mudah juga. Akhirnya kita sampai di titik sekarang ini itu tidak mudah, itu bagi saya ya. Tapi saya rasa semua saya rasa orang tidak mungkin langsung dia titik tertinggi, pasti dia dari titik nol. Karena kalau perjalanan ini yang saya jalani ini buat roti, mulai dari kerja kepada orang, sembako, roti, sampai saya menjalani begini, kampas sembako itu saya sudah jalani. Artinya makan garam
saya sudah rasakan itu. Kalau menurut saya banyak sekali di antara itu ya, tapi alhamdulillah yang inilah yang kita syukuri, kita jalani. Jadi di sini kesimpulannya Ibu Ayu ini sudah banyak pengalamannya dalam berwirausaha, sampai mulai dari tadi berjualan sembako sampai berjualan roti, Iya, kampas. semuanya sudah, ya kampas, Iya. semuanya sudah Ibu lalui dan Ibu masih bisa bertahan Iya. sampai saat ini. Iya, makanya saya bisa bercerita deh, karena saya pernah itu kerja di suatu perusahaan itu, saya jadi marketing. Iya. Nah, walaupun saya di toko ya, pramuniaga itu enggak masalah, tapi saya ambil hikmahnya, saya petik di situ bahwa memang kita itu mau berusaha begini, kita punya model, kita harus bikin yang seperti ini, berinovasi. Kita harus berinovasi terus, karena kalau kita tidak berinovasi, kita terlambat. Itu pasti. Makanya saya selalu berusaha berinovasi bagaimana yang terbaik. Bagaimana kembali ke rasa, tapi kan kebetulan saya bidangnya di makanan. Kuliner, tapi karena saya juga ikut saya juga bikin bakso goreng deh. Karena pernah juga roti saya itu turun, tapi kalau roti itu tidak pernah dikatakan tidak ada yang suka. Tidak pernah yang tidak ada yang, karena kalangannya itu menengah, anak-anak, orang tua, dewasa, orang tua, nenek-nenek pada suka roti. Tapi kalau kuliner seperti, karena saya terus terang juga deh bikin bakso goreng, itu dia pada saat dia booming. Itu baru orang. Tapi kalau sudah tidak lagi, tapi satu, orang tua kan banyak yang tidak makan daging. Cuma anak-anak kaum yang muda saja, milenial. Tapi kalau yang kolonial tidak mungkin makan begitu. Takut, banyak kan faktor, entah dia tekanan darah, entah dia gula, entah dia kolesterol. Tapi kalau misalnya kayak roti juga sih sebenarnya begitu. Tapi roti tidak semua. Paling orang yang tidak makan roti itu orang yang mah. Rata-rata orang suka, karena itu sarapan yang paling yang pertama yang bisa mereka untuk menutupi dulu rasa laparnya. Itu. Oke, baik Bu. Mungkin sekian dari wawancara kita. Iya, terima kasih. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih kepada Ibu Ayu atas kesediaannya dalam berpartisipasi pada wawancara kali ini. Semoga keterlibatannya Ibu Ayu ini dalam wawancara dapat bermanfaat bagi diri saya, orang lain, ataupun UMKM yang di luar sana masih merintis di era online shopping. Nah, baik Ibu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Terima kasih banyak. Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama.